Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Roke. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo menghadiri upacara pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-14 Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia tahun 2024 di Jakarta pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam sambutannya, Presiden mensyukuri pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh hingga menekankan seluruh kepala daerah melakukan inovasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif berkelanjutan. Indonesia telah mengalami banyak krisis setidaknya dalam 5 tahun terakhir, mulai dari geopolitik, iklim, kesehatan, hingga lingkungan. Namun yang patut disyukuri, Indonesia masih bisa bertahan, bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, berkisar 5,11% di kuartal 1 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia tahun 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan banyak sekali krisis selama 5 tahun ke belakang dan menurutnya periode keduanya menjabat sebagai presiden memang tidak mudah. Masa-masa 5 tahun ke belakang memang betul-betul sebuah pengalaman yang tidak mudah. Dan ke depan, tantangan tidak semakin gampang, semakin rumit dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, kita perlu seadaptif mungkin dan terus melakukan inovasi utamanya memang di daerah. Guna mewujudkan optimalisasi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat, Presiden juga mendorong kepala daerah untuk dapat terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif, baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu, sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen. Tembok. Bukan itu. Harusnya yang banyak itu apa? Ditanami pohon-pohon yang menarik kupu-kupu lebih banyak lagi. Ini bisa dijual mahal sekali menurut saya. Kalau promosinya benar, kalau brandingnya benar. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Ahmed Muhammad Ahmed Al-Tayeb di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menekankan mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi, khususnya perdamaian atas konflik yang terjadi di Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya menyebutkan Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Ahmed Muhammad Ahmed Al-Tayeb di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menekankan mengenai pentingnya perdamaian dan pentingnya toleransi. Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza, sehingga penting bagi semua pihak untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan mewujudkan perdamaian dengan segera. Bapak Presiden menyampaikan bahwa saat ini perang dan konflik terjadi di mana-mana, termasuk di Gaza. Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya kita untuk terus menyuarakan gencatan senjata yang permanen, mempermudah akses bantuan kemanusiaan, dan pentingnya segera perdamaian dapat diwujudkan. Di dalam menanggapi hal ini, Grand Sheikh sangat setuju dengan pandangan Bapak Presiden bahwa perang harus segera diakhiri dan perdamaian harus diwujudkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah persatuan di dunia ini. Negara-negara dunia semua harus mendorong perdamaian di Gaza, perdamaian untuk bangsa Palestina,
termasuk juga persatuan di antara dunia negara-negara Muslim. Hal ini yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo yakni terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan. Presiden menggarisbawahi bahwa 95% warga negara Indonesia di Mesir merupakan pelajar, dan Presiden Jokowi juga mendorong pembentukan Markas Tatwir Al-Azhar Cabang Indonesia. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penguatan dialog antar iman. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan toleransi adalah DNA Indonesia. Presiden menekankan pentingnya upaya bersama untuk meningkatkan nilai toleransi dan perdamaian melalui dialog lintas agama guna mencegah tumbuh suburnya ekstremisme dan Islamofobia. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur Grand Sheikh ke Asia Tenggara yang juga mencakup Malaysia dan Thailand, dan ini merupakan yang ketiga kalinya Grand Sheikh berkunjung ke Indonesia setelah sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 dengan tujuan utama untuk mempromosikan Islam moderat dan dialog antar iman. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Wapres menyebutkan selain sebagai sumber air baku, bendungan ini juga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan energi hingga peningkatan sektor pariwisata. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa 9 Juli 2024 meresmikan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wapres menyebutkan selain sebagai sumber air baku, bendungan ini juga diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan energi seperti irigasi pertanian, pengendali banjir dan pembangkit listrik hingga pariwisata. Tak hanya itu, bendungan ini juga berpotensi untuk dijadikan daerah wisata baru. Pengembangan destinasi wisata di sekitar Bendungan Cipanas akan membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal. Namun Wapres mengingatkan dalam pembangunan bendungan, pemerintah daerah harus memberi perhatian lebih dan inklusif untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu bendungan. Terkait hal ini, Wapres meminta unit pengelolaan Bendungan Cipanas bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk saling berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga dan memelihara aset infrastruktur ini. Yang kedua, lakukan pengelolaan dan pemeliharaan bendungan secara baik dan berkelanjutan untuk memperpanjang usia bendungan ini dan peralatan yang ada. Jadi perawatannya perlu terus dilakukan. Unit pengelolaan Bendungan Cipanas bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar harus berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga dan memelihara aset infrastruktur ini. Dorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bendungan secara berkelanjutan. Pemerintah agar menyediakan pendampingan untuk masyarakat agar potensi kerusakan bendungan dan lingkungan sekitarnya dapat dihindari. Bendungan Cipanas terletak di dua kabupaten, yakni Kabupaten Indramayu dan Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Proyek pembangunan Bendungan Cipanas ini dimulai dari tahun 2016 hingga 2023. Bendungan ini mampu mengairi 9.273 hektar lahan pertanian di kedua kabupaten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari 1 kali menjadi 2 kali dalam setahun. Bendungan Cipanas akan menyuplai air baku sebesar 850 liter per detik bagi kawasan industri, permukiman, Bandara Kertajati di kawasan Rebana. Pemirsa, dari 47 domain sistem milik Kemendikbudristek, 14 diantaranya sudah kembali berjalan normal dan dinyatakan pulih akibat adanya peretasan pada Pusat Data Nasional 20 Juni 2024 lalu. Sekjen Kemendikbudristek Suharti memastikan sisa domain yang belum pulih tersebut akan selesai dan dapat digunakan kembali pada tanggal 29 Juli 2024. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti dalam rapat dengar pendapat Komisi 10 DPR RI berjanji semua sistem terkait pendidikan maupun kebudayaan yang terimbas peretasan Pusat Data Nasional akan pulih pada 29 Juli 2024. Ia menyebutkan 14 di antara 47 domain sistem milik Kemendikbudristek yang terdampak peretasan PDN sudah kembali berjalan normal dan dinyatakan pulih sepenuhnya, termasuk dengan layanan beasiswa pendidikan. Pihaknya berjanji memberikan laporan pembaharuan secara berkala terkait dengan domain sistem yang sudah dipulihkan dan berjalan normal.
Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli. Jadi memang butuh waktu karena tidak hanya sistemnya hidup, tetapi karena data-data kan harus juga masuk, Pak. Tidak hanya untuk pendaftar, tetapi data-data yang ongoing. Jadi memang butuh waktu dan dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu 2 minggu. Jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali. Adapun terkait dengan sistem Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kemendikbudristek mengungkapkan pihaknya telah memiliki data cadangan sehingga data 853.390 pendaftar KIP yang terkena imbas peretasan PDN masih tersimpan dalam lembar kerja milik Kemendikbudristek. Namun seluruh daftar nama tersebut tidak memiliki data lampiran karena pihaknya tidak mengikut sertakan dalam data cadangan. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, Kepala LL Dikti Wilayah 1 sampai dengan 17, termasuk kepada mahasiswa penerima KIP kuliah dan pendaftar untuk segera melakukan pembaharuan data. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.